Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh berjumpa lewat media yang kita gunakan pada pagi hari ini. Dan saya berharap saudara merasa senang, merasa bergembira, bersuka cita untuk berjumpa dengan saya pada pagi hari ini. Senangnya bukan karena melihat wajah saya. Senangnya bukan karena mendengarkan suara saya. Tetapi saudara merasa senang pagi hari ini karena saudara akan mendapatkan makanan secara rohani. Oleh karena itu saudara, tenangkan hati, pikiran dan jiwamu di dalam mendengarkan kebenaran firman ini. Kendalikan, kuasai suasana dimanapun saudara sedang mendengarkan kebenaran firman ini, agar firman ini benar-benar melekat di dalam hatimu dan hidupmu tetap terhubung dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Baik saudara, kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah kebangkitan Yesus dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berulang kali kepada para murid-muridnya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah hidup dan telah bangkit dari antara orang-orang mati. Kuasa maut telah dikalahkan. Berulang kali Dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya dan orang-orang lainnya. Setelah itu Ia naik ke sorga dengan satu perintah, dengan satu pesan kepada para murid-muridnya. Kalian tunggu di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana, tetaplah tinggal di Yerusalem, berdoalah di sana hingga Roh Kudus turun atas kamu. Ini perintah dan ini pesan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Memang benar saudaraku, 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke dalam dunia tepat pada hari Pentakosta untuk menggenapi janji Tuhan kepada para murid-muridnya. Dan hari itu orang-orang Israel berkumpul di Yerusalem dari berbagai kota untuk mengikuti tulisan Musa dan Taurat. Hari itu Roh Kudus turun. Satu hal yang perlu kita pahami saudara, pada hari Pentakosta itu tidak ada penyembuhan, tidak ada mukjizat yang terjadi. Tetapi yang ada dan yang terjadi
yang diberitakan, yang dikumandangkan pada waktu itu, pemberitaan tentang salib Kristus, pemberitaan tentang kebangkitan Kristus. Ini yang terjadi. Kesembuhan tidak ada waktu itu, mujizat tidak terjadi pada waktu itu, tetapi yang terjadi pemberitaan tentang salib Kristus, pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi hal itu membuat orang-orang Israel yang ada pada waktu itu, hati mereka tertegur. Yang membuat mereka menyadari, mereka sudah mulai tahu dan mulai mengerti bahwa Kristus mati dan bangkit bagi mereka. Maka dengan inisiatif sendiri mereka menyadari bahwa mereka perlu Tuhan dalam hidup mereka. Ini suatu hal yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Sehingga mereka dengan memberanikan diri bertanya, bagaimana caranya kami diselamatkan? Petrus menjawab dengan jelas kepada mereka, engkau harus bertobat, engkau harus meninggalkan dosamu dan dibaptiskan. Secara lantang Petrus menjawab mereka pada waktu itu seperti itu. Harus bertobat, meninggalkan dosa, dan dibaptiskan. Hari itu juga Roh Kudus bekerja begitu dahsyat. Pada hari Pentakosta itu Roh Kudus bekerja secara hebat, saudara. Sehingga pada tahap pertama rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus. Tahap kedua kuasa penginjilan dinyatakan sehingga ribuan orang bertobat ketika Petrus berkhotbah. Sebetulnya saudara, orang-orang Israel yang datang ke Yerusalem pada waktu itu, pada hari Pentakosta itu, mereka tidak berencana untuk dibaptiskan pada hari itu. Sama sekali tidak ada rencana. Mereka hanya datang sebagai sebuah kebiasaan mereka yang pernah diperintahkan kepada mereka, dan mereka harus datang ke Yerusalem. Tidak ada rencana bagi mereka untuk dibaptiskan pada hari itu. Mereka hanya datang untuk merayakan hari Pentakosta. Tetapi Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga begitu besar anugerah keselamatan dinyatakan kepada orang Israel. Anugerah keselamatan dinyatakan kepada orang Israel sehingga mereka mau bertobat. Saudara, saya mau katakan begini. Pertobatan seseorang adalah suatu anugerah. Saudara bisa bertobat, saudara bisa mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, itu adalah suatu anugerah. Mengapa? Jikalau bukan anugerah Tuhan, tentu tidak ada satu orang pun bisa bertobat. Jikalau bukan anugerah Tuhan, tidak seorang pun yang bisa mengenal Yesus dalam hidupnya. Dan jika bukan karena gerakan Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada. Melalui pekerjaan Roh Kudus kita disadarkan dan kembali ke jalan yang benar. Roh Kudus yang menyadarkan kita, kembalikan kita kepada posisi yang benar. Saya teringat dengan seorang preman kampung sewaktu saya masih SMP, sekitar tahun 1989. Terkenal seorang preman yang brutal, preman yang tidak mau diatur. Ya, namanya preman yang mana mau diatur, kan begitu. Kemudian tahun 2013 saya sempat bertemu dengan beliau. Saya sungguh terkejut melihat dia di tahun 2013. Seorang preman yang brutal dulunya sudah berubah dari preman menjadi seorang pelayan Kristus. Dan inilah yang dinamakan dengan pekerjaan Roh Kudus yang mengembalikan kita kepada panggilannya untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pekerjaan Allah terbesar bagi gerejanya adalah dengan diturunkannya Roh Kudus kepada gerejanya. Kita tahu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mengganti manusia serta menebus dosa manusia. Roh Kudus diberikan kepada gerejanya. Setiap orang yang sudah diselamatkan akan dikendalikan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kuduslah yang mengendalikan hidup kita, sehingga kita sadar ketika kita melakukan dosa dan perbuatan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Perbedaan orang Kristen dengan orang yang belum Kristen. Perbedaannya di mana, saudara? Perbedaan orang Kristen dengan orang yang belum Kristen, perbedaannya adalah jiwa kita sudah diberikan Roh Kudus. Sedangkan jiwa yang belum Kristen, jiwa mereka masih melayang-layang, tidak ada arah tujuan yang jelas. Makanya, barang siapa dipimpin Roh Kudus, dia adalah anak-anak Allah, karena kita sudah diberikan Roh Allah. Yang artinya orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka statusnya sudah jadi anak Tuhan atau anak Allah. Akan tetapi cara hidupnya tetap perlu terus menerus disucikan, dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, waktu kapan saja Roh Kudus bekerja? Apakah pada waktu Pentakosta diturunkan saja? Tentu tidak, saudara. Bukan hanya pada hari Pentakosta saja Roh Kudus bekerja. Setelah Pentakosta sampai Kristus datang kembali, merupakan hari-hari di mana Roh Kudus turut bekerja dan bekerja dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita bersyukur, saudara, karena kita sudah ditangkap oleh Kristus dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dan kita sudah menjadi anak Tuhan. Oleh karena itu, hidup kita terus dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut dalam menapaki hidup ini. Jangan merasa sendirian. Saudara tidak sendirian dalam menapaki hidup ini. Ada Roh Tuhan dalam hidupmu. Ada Roh Tuhan dalam dirimu. Roh Kudus akan menghibur, menolong dan memberi kekuatan kepadamu sampai selama-lamanya. Amin.